Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Dade selaku dosen pengawas matkul akuntansi biaya kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang topik biaya overhead pabrik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Baik, jadi dalam akuntansi biaya, harga pokok produksi itu terdiri dari 3, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, yang akan kelompok kami bahas adalah tentang biaya overhead pabrik. Jadi, biaya overhead pabrik itu cukup kompleks untuk ditelusuri atau dihitung secara langsung kepada suatu produk tertentu. Jadi, jika pembebanan itu tidak tepat, maka akan berpengaruh pada harga pokok produksi dan harga jual. Nah, pembahasan yang akan kelompok kami bahas adalah tentang definisi atau pengertian apa itu biaya overhead pabrik, penggolongannya, penentuan tarif, dan analisis variasinya. Nah, tujuan dan manfaatnya adalah supaya kami lebih tahu secara menyeluruh tentang apa itu biaya overhead pabrik. Baik, jadi di sini yang pertama ada definisi atau pengertian dari apa itu biaya overhead pabrik. Jadi, biaya overhead pabrik atau nama lainnya bisa disebut dengan factory overhead cost adalah semua biaya produksi selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Atau biaya overhead pabrik juga bisa disebut sebagai biaya produksi tidak langsung atau nama lainnya adalah indirect manufacturing cost, atau juga bisa disebut sebagai biaya pabrik tidak langsung, atau bisa disebut dengan indirect factory cost atau beban pabrik. Nah, jadi misalnya di dalam suatu pabrik itu kan terdapat mesin-mesin. Nah, mesin-mesin kan membutuhkan listrik kan. Nah, listrik tersebutlah yang masuk ke dalam biaya overhead pabrik, karena kita tidak tahu suatu mesin itu menggunakan berapa listrik kan. Nah, jadi itulah kenapa definisinya itu tidak dapat ditelusuri atau dihitung secara langsung ke dalam suatu produk tertentu gitu. Tapi walaupun begitu, walaupun biaya overhead pabrik itu tidak berbentuk suatu produk tertentu, tetapi biaya overhead pabrik itu tetap penting di dalam biaya produksi, karena jika biaya overhead pabrik itu tinggi, maka akan mempengaruhi harga pokok produksi, dan juga yang pasti akan mempengaruhi harga jual pada sebuah produk. Selanjutnya ada penggolongan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik itu ada beberapa, yaitu sifat biaya, biaya volume pabrik, dan departemen. Yang pertama itu penggolongan berdasarkan sifat biaya. Berdasarkan sifatnya, biaya overhead pabrik ini dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada biaya bahan penolong. Biaya bahan penolong ini itu biaya bahan yang digunakan dalam proses produksi tetapi tidak menjadi bagian utamanya, dan produk tersebut jumlahnya relatif kecil sehingga tidak praktis untuk menelusuri langsung ke produknya. Contohnya itu kayak pelumas mesin, bahan pembersih, cat, paku, skrup, dan bahan-bahan pembantu lainnya. Yang kedua itu ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung itu adalah biaya untuk karyawan pabriknya yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pembuatan produk, atau karyawan yang pekerjaannya sulit ditelusuri ke produk tertentu. Misalnya itu satpam, terus kontrol
quality control, petugas gudang bahan baku, lalu ada biaya overhead pabrik lain-lain, yaitu mencakup semua biaya overhead pabrik selain biaya bahan penolong dan biaya kerja tidak langsungnya. Contohnya itu biaya depresiasi aktiva tetap kerja, lalu ada biaya amortisasi, biaya reparasi dan pemeliharaan, lalu ada biaya listrik dan biaya air. Selanjutnya ada penggolongan berdasarkan perilaku biaya. Perilaku biaya ini berdasarkan perilakunya terhadap volume produksi. Terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada biaya overhead tetap atau fixed factory overhead. Adalah biaya overhead yang jumlah totalnya konstan, tidak berubah meskipun ada kenaikan maupun penurunan pada produksi dalam jangka waktu tertentu. Contoh seperti depresiasi gedung, biaya sewa gedung, biaya asuransi pabrik, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Yang kedua ada biaya overhead variabel atau variable factory overhead. Adalah biaya overhead yang jumlah totalnya berubah secara proporsional dengan perubahan volume produksi. Contohnya seperti biaya listrik mesin untuk produksi, biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan, biaya upah lembur karyawan, dan lain-lain. Yang ketiga ada biaya overhead semi variable atau semi variable factory overhead. Adalah biaya overhead yang memiliki komponen tetap dan variabel. Biaya ini tetap hingga tingkat aktivitas tertentu, kemudian meningkat seiring peningkatan aktivitas produksi. Contohnya seperti biaya listrik pabrik, biaya telepon pabrik, dan biaya pemeliharaan mesin. Nah, selanjutnya ada penggolongan berdasarkan departemen. Dalam perusahaan manufaktur, biasanya biaya overhead dibagi sesuai departemen. Yang pertama ada biaya departemen overhead pabrik. Nah, biaya ini terjadi di departemen yang secara langsung terlibat dalam proses produksi. Nah, departemen produksi ini adalah departemen yang melakukan konversi dari bahan baku menjadi produk jadi. Yang kedua ada biaya overhead departemen jasa dan pendukung. Biasanya overhead yang terjadi di departemen ini memberikan jasa kepada departemen produksi atau departemen lainnya. Departemen tidak terlibat langsung dalam produksi, namun tetap mendukung kelancaran pada pabrik. Contoh seperti departemen gudang, departemen quality control, dan departemen pemeliharaan. Selanjutnya ada metode penentuan tarif biaya overhead pabrik. Tarif biaya overhead pabrik atau BOP adalah tarif yang ditentukan dibuka untuk membebankan biaya overhead ke produk. Karena sifatnya tidak langsung, sehingga tidak bisa langsung dibebankan ke produknya. Jadi, perusahaan harus menentukan tarif biaya overheadnya terlebih dahulu, biasanya ditetapkan di awal periode berdasarkan estimasi. Rumus penentuan tarif biaya overhead pabrik yaitu tarif biaya overhead pabrik sama dengan total estimasi biaya overhead pabrik dibagi total estimasi dasar pembebanan. Selanjutnya ada dasar pembebanan umum. Dasar pembebanan adalah ukuran aktivitas yang digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead pabrik ke produknya. Ada beberapa dasar pembebanan umum yang digunakan. Yang pertama ada satuan produk. Metode ini digunakan untuk jumlah produksi sebagai dasar pembebanan. Dengan rumus, tarif biaya overhead pabrik per unit sama dengan total biaya overhead pabrik dibagi jumlah unit yang diproduksi. Yang kedua ada biaya bahan baku. Metode ini menggunakan biaya bahan baku yang dipakai dalam produksi sebagai dasar pembebanan. Dengan rumus, tarif biaya overhead pabrik sama dengan total biaya overhead pabrik dibagi total biaya bahan baku, lalu dikali 100%. Yang ketiga ada biaya tenaga kerja langsung. Metode ini menggunakan biaya tenaga kerja langsung sebagai dasar pembebanan. Dengan rumus, tarif biaya overhead pabrik sama dengan total biaya overhead pabrik dibagi total biaya tenaga kerja langsung, lalu dikali 100%.
Yang keempat ada jam tenaga kerja langsung. Metode ini menggunakan jam kerja langsung dalam produksinya sebagai dasar pembebanan dengan rumus tarif biaya overhead pabrik per jam sama dengan total biaya overhead pabrik dibagi total jam tenaga kerja langsung. Yang kelima ada jam mesin. Metode ini menggunakan jam penggunaan mesin dalam produksi sebagai dasar pembebanan dengan rumus tarif biaya overhead pabrik per jam mesin sama dengan total biaya overhead pabrik dibagi total jam mesin. Selanjutnya ada pemilihan dasar pembebanan yang tepat. Pemilihan dasar pembebanan itu penting supaya pembagian biaya overhead pabriknya itu tidak ngasal. Ada beberapa kriteria dalam memilih dasar pembebanan yang tepat, yaitu yang pertama, dasar pembebanannya itu harus ada hubungannya sama biaya yang muncul. Yang kedua, datanya gampang didapat. Yang ketiga, biaya mengumpulkan datanya itu tidak terlalu mahal. Serta yang terakhir, bisa diterima oleh manajemen tanpa menimbulkan konflik. Selanjutnya adalah pembebanan biaya overhead pabrik ke produk. Jadi setelah kita mengetahui tarif biaya overhead pabriknya, maka langkah selanjutnya adalah membebankan biaya overhead pabrik ini ke produk atau pesanan. Yang pertama adalah masuk ke proses pembebanan BOP, yang dimana rumusnya adalah tarif BOP dikali dengan dasar pembebanan aktual. Misalnya jika perusahaan tersebut menggunakan jam mesin sebagai dasar pembebanan dengan tarif 5.000 per jam dan memerlukan 10 jam mesin, maka BOP yang dibebankan adalah tarif BOP dikali dengan dasar pembebanan aktualnya, yaitu 5.000 dikali dengan 10 jam, maka hasilnya adalah Rp50.000. Jurnal pembebanan BOP-nya yaitu barang dalam proses atau work in process BOP, itu biaya overhead pabrik yang dibebankan. Jadi work in process atau barang dalam prosesnya ditaruh di debit, dan biaya overhead pabrik yang dibebankannya ditaruh di kredit. Jadi, akun biaya overhead pabrik yang dibebankan ini merupakan akun kontra dari biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Pada akhir periode nanti, kedua akun itu akan dibandingkan untuk menentukan apakah terdapat selisih atau variasi antara biaya overhead pabrik yang dibebankan dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Nah, yang ketiga adalah pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, yang dimana actual factory overhead ini adalah biaya overhead yang benar-benar terjadi selama periode berjalan. Jurnalnya adalah biaya overhead pabrik yang sesungguhnya ditaruh di debit to berbagai akun seperti kas, utang, akumulasi depresiasi, dan lain sebagainya ditaruh di kredit. Nah, contoh biaya overhead pabrik yang sesungguhnya ini seperti pembelian bahan penolong, terus pembayaran gaji tenaga kerja tidak langsung, pembayaran listrik, air pabrik, pencatatan depresiasi aktiva tetap pabrik, dan lain sebagainya yang terjadi selama periode berjalan. Selanjutnya ada analisis dan pelakuan varian biaya overhead pabrik. Pada akhir periode, biaya overhead pabrik yang dibebankan ke produk perlu dibandingkan dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya yang terjadi. Lalu ada jenis varian biaya overhead pabrik dibagi menjadi dua, yaitu BOP dibebankan lebih dan BOP dibebankan kurang. Untuk BOP dibebankan lebih terjadi karena BOP yang dibebankan ke produk lebih tinggi daripada BOP yang sesungguhnya yang terjadi. Ini menguntungkan karena biaya aktualnya lebih rendah dari yang dianggarkan. Untuk BOP dibebankan kurang itu terjadi karena BOP yang dibebankan ke produk itu lebih rendah daripada BOP yang sesungguhnya. Hal ini tidak menguntungkan karena biaya aktualnya itu lebih tinggi daripada yang dianggarkan. Lalu yang kedua itu penyebab terjadinya varian. Untuk penyebabnya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu perbedaan antara estimasi biaya overhead dengan biaya overhead sesungguhnya. Lalu yang kedua perbedaan antara tingkat aktivitas yang diestimasi dengan tingkat aktivitas yang sesungguhnya. Lalu yang ketiga perubahan efisiensi penggunaan dasar pembebanan. Yang keempat perubahan harga input biaya overhead pabrik. Lalu ada perlakuan akuntansi varian BOP. Untuk ini dibagi menjadi dua metode. Metode yang pertama itu metode penutupan ke harga pokok penjualan. Metode ini tuh menutup seluruh varian ke harga pokok penjualan. Lalu metode ini juga yang paling sederhana dan paling banyak digunakan.
Untuk jurnalnya itu, untuk jurnal dari yang BOP dibebankan lebih itu jurnalnya di debitnya itu BOP dibebankan dan BOP sesungguhnya. Lalu yang dikredit itu harga pokok penjualannya itu selisih antara BOP dibebankan dan BOP sesungguhnya. Lalu untuk yang jurnal BOP dibebankan kurang, itu di debitnya itu BOP dibebankan dan harga pokok penjualan. Untuk yang dikreditnya itu BOP sesungguhnya. Lalu metode yang kedua itu metode prorata ke akun-akun persediaan. Di metode ini tuh mengalokasikan varian secara proporsional ke akun ke barang dalam proses, persediaan barang jadi, ke harga pokok penjualan itu dijadikan satu berdasarkan saldo akhir masing-masing akun. Lalu ada analisis varian untuk pengendalian biaya. Analisis biaya overhead pabrik merupakan alat penting untuk mengendalikan biaya. Contoh kasus pembebanan biaya overhead pabrik. Contohnya dari PT Maju Jaya adalah perusahaan manufaktur yang menggunakan jam mesin sebagai dasar pembebanan biaya overhead pabrik. Pada awal tahun 2025, perusahaan membuat estimasi sebagai berikut. Estimasi total biaya overhead pabrik 240 juta dan estimasi total jam mesin 48.000 jam. Berdasarkan data di atas, tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan di muka adalah tarif BOP sama dengan 240 juta dibagi 48.000 jam sama dengan 5.000 per jam mesin. Selama tahun 2025, data aktual yang terjadi adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya yaitu 245 juta, jam mesin sesungguhnya itu 50.000 jam. Biaya overhead pabrik yang dibebankan ke produk adalah BOP BOP dibebankan sama dengan 50.000 jam dikali 5.000 per jam sama dengan 250 juta. Analisis varian ada BOP dibebankan yaitu 250 juta, BOP sesungguhnya 245 juta, selisih atau over apply itu 5 juta. Jurnal penutup dengan metode penutupan ke harga pokok penjualan itu ada biaya overhead pabrik dibebankan 250 juta, biaya overhead pabrik sesungguhnya 245 juta, harga pokok penjualan 5 juta. Dengan jurnal ini harga pokok penjualan akan berkurang sebesar 5 juta yang mencerminkan bahwa biaya overhead aktual lebih rendah dari yang telah dibebankan ke produk. Kesimpulan, biaya overhead pabrik merupakan bagian penting dalam penentuan harga pokok produksi karena mencakup seluruh biaya produksi tidak langsung yang nilainya signifikan. Biaya overhead pabrik dapat digolongkan berdasarkan sifat biaya, perilaku biaya, dan departemen yang berguna untuk perencanaan dan pengendalian manajemen. Pembebanan biaya overhead dilakukan menggunakan tarif yang ditentukan di muka dengan dasar pembebanan tertentu dan pemilihan dasar yang tepat sangat mempengaruhi keakuratan harga pokok produksi. Selisih antara biaya overhead yang dibebankan dan yang sesungguhnya menimbulkan varian overplay dan underplay yang perlu diperlakukan sesuai kebijakan akuntansi. Analisis varian biaya overhead itu penting untuk mengendalikan biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Sarannya, perusahaan perlu menerapkan sistem akuntansi yang baik agar pencatatan dan pengendalian biaya overhead lebih akurat. Pemilihan dasar pembebanan biaya overhead harus disesuaikan dengan karakteristik proses produksi. Untuk proses yang kompleks, metode activity based costing dapat dipertimbangkan. Tarif biaya overhead perlu ditinjau dan diperbarui secara berkala agar sesuai dengan kondisi aktual perusahaan. Analisis varian biaya overhead harus dilakukan secara rutin untuk mengetahui penyebab penyimpangan dan mengambil tindakan perbaikan. Perusahaan perlu menyediakan sistem pelaporan biaya yang tepat waktu dan informatif guna mendukung pengambilan keputusan manajemen. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.